Siapa itu? Melihat sesosok seseorang dan lalu yang secara bersamaan kami mengalami itu tadi kelas pecah. Tiba-tiba muncul hewan seperti kepiting. Kalau orang Surabaya bilangnya yuyu. Halo Sobat Kana, kembali lagi kita bertemu di cerita kali ini. Cerita kali ini sebenarnya berkisah tentang teman saya, seorang perempuan ketika masih kuliah waktu itu. Awalnya, kenapa saya bisa menceritakan cerita ini? Karena awal mula kejadian teman saya ini berawal ketika kami sedang melakukan acara outing atau acara di luar. Suatu ketika kita ada acara yang harus keluar kota di daerah Blitar. Nah, kami berangkat berenam, 2 perempuan, 4 laki-laki. Saat itu kita berangkat memang sore hari. Nah, sampai di Blitar, kita sempat main ke pantai dulu. Lalu kita sempat menginap di sebuah penginapan. Esok paginya kita mampir ke rumah salah satu teman perempuan yang ikut dalam acara tersebut di daerah Pare. Nah, kita sampai di Pare itu sekitar jam 7 malam. Rumah beliau sangat besar. Sepertinya keluarga beliau keluarga kiai atau keluarga orang terpandang di daerah situ. Karena saya lihat rumah teman saya ini yang berpagar. Jadi dikelilingi pagar tembok dan pagar tinggi. Walaupun bangunannya juga tetap bukan model rumah-rumah modern. Saya ingat saat itu jalanannya gelap, jadi kami harus turun karena teman saya harus membuka pintu gerbang dan kami beberapa mengatur arah mobil. Kalau orang Jawa bilang matir atau atret. Nah, saat itu tiba-tiba teman saya perempuan barusan keluar dari mobil, tiba-tiba teriak. Teriaknya tidak histeris. Dia hanya berteriak, "Loh, siapa itu?" Semua rekan-rekan yang ada di sana, teman-teman yang ada di sana langsung menoleh ke arah di tempat yang dilihat dituju oleh teman saya. Teman saya namanya Natali. Nah, kita semua melihat arah yang dituju adalah pohon. Kita lihat, apa? Nah, kami semua tertawa saat itu karena bercanda. Nah, itu tadi ada kayak orang, lihat sebelah itu. Bisa-bisa aja. Enggak, tadi ada, kata Natali seperti itu. Lalu salah satu dari kami bernama Alek sempat menoleh dan melihat, karena kebetulan beliau adalah yang mengendarai atau menyupir mobil yang kami naiki. Lalu kami masuk, kami beberes, kita bersalaman dengan keluarga teman saya. Kebetulan tinggal sang ibu yang tinggal di rumah sebesar itu. Nah, lalu kami bersih-bersih dan kami berkumpul di dapur waktu itu.
setelah duduk di dapur kami makan, kami bercanda tawa, kita bercerita, kami bercerita. Nah, tiba-tiba Natali terdiam. Salah satu teman saya yang kebetulan adalah pacarnya Natali saat itu dan sekarang sudah menjadi suami istri mereka, itu tanya, ada apa? Ini ada apa-apa. Nah, di situ akhirnya Natali cerita bahwa tadi yang dilihat itu benar-benar ada seperti orang atau bayangan di dekat pohon. Lalu, itu bercanda. Akhirnya sambil tidak menghiraukan kami semua, akhirnya mulai ini sesi malam. Kami bercerita tentang cerita-cerita satu sama lain, lagi bercerita, saling menimbali. Ini ada hal yang aneh dan itu sepertinya asal muasal Natali jadi mendapatkan semacam teror. Kami mendapatkan teror juga, tapi tidak seintens yang dialami oleh Natali. Tiba-tiba ketika kami semua bercerita horor satu sama lain, dan itu pun diselingi dengan cerita-cerita bercanda, tiba-tiba gelas yang ada di hadapan kami yang berisi air putih tiba-tiba pecah. Biar! Sontak kami semua terkejut. Salah satu dari kami sempat bercanda sambil berkata, pertanda apa ini? Kami semua sempat terdiam, lalu kita beres saja lah. Akhirnya kami membeberesi gelas yang pecah tadi, mengepel, lalu sepakat untuk tidur. Kami tidak menghiraukan hal yang terjadi tadi. Esoknya ketika pulang di mobil, kami baru membahas hal tersebut. Saya sedikit lupa cerita yang ada di mobil itu, cuma saat itu akhirnya si Natali memang dia yang meriang itu jadi agak nggak tahu karena dia was-was atau karena kepikiran itu tadi, karena saat di rumah yang ada di Pare itu, di rumah teman kami, itu dia mengalami 2 kejadian yang beruntun. Yang pertama dialami sendiri ketika di depan melihat sesosok seseorang, dan lalu yang secara bersamaan kami mengalami kita di kelas pecah. Oke, kami sampai di Surabaya, kami pulang pada ininya masing-masing, aktivitas masing-masing. Saat itu kami memang tergabung dalam sebuah komunitas yang sama, dan acara yang kami lakukan di Blitar tersebut memang dalam rangka adalah acara komunitas tersebut. Saat itu kebetulan saya dan satu rekan saya namanya Mas Andi, itu karena waktu luang kami sengaja tinggal di sekretariat komunitas kami. Kami bermalam, setelah pulang itu mungkin ada 3-4 hari. Nah, di beberapa hari ketika di sekretariat itu, sepulang dari sana, kami mengalami 2 kejadian hal di waktu yang berbeda, dalam arti bukan di hari yang sama. Selama 3-4 hari itu kami mengalami hal yang aneh. Saat itu ada film Conjuring, seingat saya. Nah, kami siang-siang hari selepas makan, kami beberes sekretariat, bersih-bersih, kami mencoba menonton film Conjuring tadi. Saat sedang seru-serunya, tiba-tiba
dari ruang sekretariat kami ada ada 2 ruang di depan dan ada 2 ruang di belakang. Nah, saat kami melihat, tiba-tiba muncul dari ruang depan, yang dimana itu adalah kamar yang bisa kami gunakan untuk tidur, dan kamar itu sering kami tutup karena ruangan tersebut ber-AC. Tiba-tiba muncul hewan seperti kepiting. Kalau orang Surabaya bilangnya yuyu. Pertama kami sempat tertawa, loh, ada yuyu, kami nggak ngeh. Yang bikin akhirnya kami tercengang dan saling melihat satu sama lain. Yuyu tersebut di capitnya, saya lupa kedua capitnya atau salah satu capitnya itu ada sarang laba-laba. Nah, itu kami nggak langsung ngomong, tapi kami saling bertatap mata. Nah, lalu kami mencoba mengusir itu tadi. Nah, karena sebenarnya kami berdua juga takut ketika hewan tadi mencubit kita atau mencapit kita. Akhirnya kami sempat mencari sapu. Nah, saat ketika kami sibuk mencari sapu, tiba-tiba hewan tersebut tidak ada. Kami sempat bercanda sambil mencari, kok malah nggak ada. Nah, kami nggak menghiraukan hal tersebut. Kami beranggapan bahwa mungkin lewat pintu atau lewat jalan yang ketika kami berdua mencari sapu tersebut, hewan ini lewat. Oke. Hari berikutnya, malam hari, itu seingat saya pas hari Kamis malam. Jadi waktu kami melihat film Conjuring itu hari Rabu, nah lalu esoknya hari Kamis kami masih menginap di situ. Namun saat itu Mas Andi ini sempat keluar malam, kiranya jam 7 malam, sempat izin keluar sebentar mencarikan ada janji dengan kawan satunya dan mencari makan. Nah, setelah itu dia balik, kami makan santai-santai, bikin kopi. Waktu itu ada pertandingan sepak bola, kebetulan Mas Andi ini suka. Nah, sedangkan saya bukan tidak suka, tapi kurang atau jarang melihat bola. Waktu itu bolanya bukan pertandingan bola di Indonesia, bukan pertandingan bola dari luar negeri. Nah, itu kiranya jam 11 atau jam 12, saya lupa, pokoknya sudah larut malam. Ketika itu pertandingan babak 1 usai. Lalu karena di situ sponsor, Mas Andi memindah channel acara TV-nya di acara lain. Sampai pada acara waktu itu film barat. Nah, saat itu kita ngobrol-ngobrol tentang film itu, saya lupa filmnya apa, tapi waktu kita ngomong, tiba-tiba ada suara burung dari tetangga seberang itu berkicau. Burungnya burung kicauan dan itu malam hari. Kami bercanda, burungnya kok malam-malam kicau. Wah, nggak tahu, ini mungkin besok mau taruh. Kata Mas Andi seperti itu. Oh iya mungkin. Tiba-tiba, jadi posisi ruangan kami menonton TV itu, ini saya menghadap TV sama Mas Andi. Nah, sebelah sini ini tembok. Nah, lalu itu ruangan kamar yang kemarin muncul hewan. Nah, tiba-tiba dari tembok ini
Sebalik tembok ini adalah 2 kamar yang saya sebutkan tadi, karena ada 4 kamar itu di balik tembok ini, tapi memang satunya kami pergunakan untuk gudang dan satunya lagi memang tidak dipakai. Nah, tiba-tiba ada yang memukul tembok yang ada di samping kami. Duk, duk, duk. Kami terkejut. Awalnya kami bercanda. Ternyata tembok tersebut digeduk lagi. Duk, duk, duk. Kami semakin diam. Dan yang paling menyebalkan dan menyeramkan, ada suara mengerang. Kami langsung shock. Mas Andi langsung melihat saya sambil melotot matanya. Kamu dengar, Boy? Dengar, Mas. Dan apa yang kami alami? Suara itu semakin kencang. Oke lah, akhirnya kami sepakat mematikan TV dan tidur. Selang, kita kembali pada cerita si Natali. Setelah kejadian itu, kami baru ketemu Natali lagi 1 minggu. 1 minggu setelah acara dari Blitar usai. Kami ketemu di kampus. Nah, saat itu Natali menceritakan bahwa ada hal-hal lain yang dia alami. Tapi lebih tepatnya saya lupa. Karena waktu itu dia mengutarakannya enggak sambil serius, karena sambil bercanda. Kenapa yo? Aku bahasa Surabaya. Kenapa yo? Aku kayak aneh. Jadi rasaku itu aku anu sing ngetuti. Dia bilang seperti itu kan, Mas Jawa. Nah, enggak lah, kalau popo. Harus lah. Akhirnya kami beraktivitas seperti biasa. Nah, hari berlanjut, kami pindah sekretariat. Di sekretariat yang baru, hal yang serupa dialami lagi oleh Natali. Kata Natali, di tempat ini dia seperti diikuti seseorang. Tiap kali seperti itu. Natali sempat bercerita bahwa suatu ketika dia harus mengerjakan skripsi di sekretariat, karena di sekretariat ada wifi-nya, di rumahnya nggak ada. Nah, hal yang paling saya ingat adalah Natali bercerita, karena di sekretariat baru itu 2 lantai, walaupun ruangannya lebih kecil. Jadi di lantai atas itu ada 1 kamar, di lantai 2 ada 1 kamar, di lantai atas atau lantai 2 itu ada 1 kamar, di lantai bawah ada 1 kamar. Nah, di lantai 1 itu memang kami sediakan tempat tidur, dan yang bawah ini kami pergunakan untuk gudang, dan di lantai 2 atau lantai atas ini ada sedikit balkon yang biasanya kami gunakan untuk diskusi. Kejadiannya malam hari, dia bilang saat itu setelah Isya. Seingat saya setelah Isya. Itu dia mengerjakan skripsinya, dia buka laptopnya, dia mengerjakan seperti biasa. Nah, yang mengejutkan, Natali cerita bahwa jadi di ruang balkon itu ada meja yang kami buat dari kayu, ada kursinya, ada di sisi sini yang memutari meja, yang sisi sini ini belakangnya tembok sama seperti saya sekarang ini. Di balik tembok ini adalah kamar yang saya ceritakan digunakan untuk kami istirahat atau untuk perawatan ketika capek. Di sebelah sana adalah balkon untuk bisa melihat di lantai 1.
tempat duduk itu ada 2 sampai 3. Itu. Nah, Natali duduk di pojok. Dan di sisi sebelah kanan, saya ingat saya di sisi sebelah kiri. Jadi Natali ada di tengah, pojok ini kosong. Natali di samping kirinya ini ada colokan, ya, colokan laptopnya untuk charge. Ketika dia asik mengetik dan mengerjakan skripsinya, dia agak merasa aneh. Dan sesuatu tak terduga terjadi. Tiba-tiba di sebelahnya ada seseorang, ada sosok makhluk. Waktu itu dia tidak spesifik menceritakan bahwa sosok itu laki-laki atau perempuan, lagi ada makhluk. Dan itu dia merasa sangat kacau. Dia harus mencabut kabel yang ada di belakang makhluk tersebut. Dia sempat bimbang, dia sempat mau nangis dan banyak hal yang berkecamuk, dan itu waktu itu dia bercerita. Akhirnya dia beranikan mencabut itu tadi. Dia gulung kabel, dia matikan tanpa men-shutdown, dia tutup laptopnya. Untungnya dia tidak panik atau dia bisa mengatur karena dia baik-baik saja turunnya. Jadi dia tidak sampai terjatuh. Untungnya seperti itu, karena tangga kami kecil yang ada di sekretariat baru itu, seumpama dia tadi tergopoh-gopoh dan nggak hati-hati, dia bisa terjatuh. Tapi alhamdulillah dia sampai turun dan menutup pintunya. Pintu utama tidak dia tutup, gerbang dia tutup, dan dia segera pulang. Setelah itu banyak kejadian-kejadian terjadi sampai akhirnya kami sepakat memutuskan untuk menemui salah satu, waktu itu memang kami menyebutnya kiai, kenalan salah satu anggota komunitas kami. Dan dari sana dapat pejangan atau dapat himbauan dari kiai ini bahwa kita harus melakukan syukuran ulang untuk memasuki atau ini seperti memasuki rumah tersebut. Oke. Syarat-syaratnya sudah disampaikan oleh kiai tersebut, tidak terlalu ribet atau aneh. Tapi yang saya ingat harus tumpeng waktu itu. Nah, kami membuat tumpeng kecil-kecilan, pesan, depannya pesan tumpeng kecil-kecilan. Kami tanpa kiai tersebut datang ke tempat kami, karena katanya udah didoakan sendiri aja. Kami doakan sendiri. Beberapa kami bagikan ke kakak kanan kiri. Kami semua sudah lega. Kami berpikir bahwa setelah kejadian itu tidak ada kejadian apa-apa. Ternyata tidak. Hal tersebut tetap mengikuti Natali berhari-hari, mungkin beberapa bulan setelah kita melakukan tasyakuran. Nah, suatu saat saya akan bawa Natali untuk menceritakan cerita-cerita yang dialami selama kejadian mulai dari Blitar tersebut. Itu cerita yang bisa saya sampaikan untuk sobat Rana Cerita. Sampai jumpa.